Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Jenis. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai perancangan interior ruang publik, yaitu lobi dan utilitas dari Pulau Bidadari. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai tapaknya dulu, yaitu Pulau Bidadari yang terletak di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, di bagian utara Pulau Seribu ini ada Pulau Kelor, sedangkan timur ada Laut Jawa, selatannya ada Pulau Jawa, dan baratnya ada Pulau Onrus. Di sini saya akan hanya meng-highlight beberapa cuaca dan iklim yang harus diperhatikan, yaitu arah mata anginnya itu menuju ke barat daya dan di sini kelembapannya cukup tinggi yaitu 73%, di mana harusnya itu sekitar 30 hingga 40% saja. Memiliki kekuatan karena merupakan pulau bersejarah yang ada bangunan peninggalan di situ juga, yaitu Benteng Martelo. Nah, kedua, Pulau Bidadari itu adalah pulau yang paling terdekat dengan Jakarta di antara pulau wisata onrus lainnya. Dan yang ketiga, pemandangan dan wisata laut dari Pulau Bidadari ini indah. Nah, tapi di balik kelebihannya itu, dia juga ada kekurangan, yaitu tadi yang seperti saya sebutkan, yaitu dia cukup lembab, lalu kurangnya transportasi intrapulau dan sirkulasi yang kurang jelas, kemudian dataran tidak dibuat berundak. Jadi kalau misalnya ada bangunan yang lebih tinggi dan menutupi, maka tidak bisa saling melihat view baiknya gitu. Nah, kemudian ada ancaman di mana karena lokasi ini dekat dengan pantai atau laut, jadi terancam materialnya mengalami korosi, penggaraman, pelapukan, dan keropos. Nah, kemudian kesempatan yang bisa kita raih saat kita melakukan perancangan interior di sini yaitu karena dia lokasinya di peninggalan di dekat peninggalan Benteng Martelo, jadi bisa menarik pengunjung untuk berwisata ke tempat-tempat sekitarnya juga, yaitu tempat kita, yaitu resortnya. Nah, kemudian juga pemandangannya dapat dimanfaatkan sebagai tujuan wisata alam dengan fungsi psikologis yang baik. Ada bagian cottage atau bagian resort ini kita dapat di area timur, yang mana bisa dimanfaatkan sebagai area sunrise dan juga jauh dari bising dermaga. Jadi rumusan masalah dan tujuan perancangan yang saya bangun, ya bagaimana merancang interior resort yang modern tapi juga menarik tanpa menghilangkan nilai sejarah dari situs. Kedua, bagaimana mengoptimalkan perancangan interior resort terhadap iklim tropis. Yang ketiga, bagaimana merancang interior yang memperhatikan aspek sustainability di Pulau Bidadari. Nah, tujuannya itu menghadirkan suasana kolonial secara modern pada interior resort yang mempresentasikan situs bersejarah. Karena kebetulan klien itu minta ada suasana kolonialnya di sana gitu. Kemudian dapat memanfaatkan pencahayaan dan view sebagai penunjang interior resort, kemudian merancang interior resort yang dapat beradaptasi terhadap perubahan cuaca kondisi alam di Pulau Bidadari. Ini merupakan konsep rancangan interior resort yang telah saya bangun. Jadi konsep besar atau narasi besar dari area resort itu adalah replenish, artinya itu mengisi kembali. Jadi dalam konteks ini itu mengisi kembali energi ya. Jadi pasca beraktivitas di tempat lain, di wisata onrus lainnya atau di pulau seribu lainnya, si Pulau Bidadari ini bisa menjadi sarana akomodasi leisure, seperti tempat penginapan yang bisa mengisi kembali energi, jadi ada fresh dan relaxingnya saat datang ke sini. Nah, kemudian di sisi lain juga replenish juga dapat diartikan sebagai pengisi kekosongan yang pernah ada. Jadi peninggalan bersejarah yang mulai terlupakan dan tidak dilestarikan. Di sini kita berusaha untuk mengkolaborasikannya lagi pada bangunan kita gitu. Memang sebelumnya tidak pernah adanya kesinambungan antara bangunan modernnya dengan bangunan si Benteng Martelo itu. Padahal sudah ada kesempatannya ini untuk bisa menjadi salah satu tempat wisata bersejarah yang bisa rame gitu. Dari bagian lobby dan utilitas itu adalah reinventing inheritance through time capsule. Jadi apa sih time capsule itu? Time capsule itu berbicara tentang informasi sejarah yang ditinggalkan dan ditujukan sebagai metode komunikasi pada dari orang masa lalu ke masa depan. Jadi di sini tuh barang yang ditinggalkan tuh apa sih ya, Benteng Martelo itu sendiri tentunya. Jadi bisa menghadirkan kembali suasana pada abad ke-18 melalui bangunan arsitektural saja. Kesan benteng yang dahulu digunakan sebagai tempat berlindung dari musuh saat perang, kini itu diciptakan kembali menjadi suasana yang lebih segar dan menenangkan. Dengan harapan tersebut, kita mencoba supaya si peristiwa atau keadaan pada masa itu terkuburkan dan kembali dengan memori atau image yang lebih baru yang em, eh,
berhubungan dengan Benteng Martello itu versi modern untuk dikenang dan dipelajari saat kita datang ke sana. Kemudian untuk bentuknya itu dominan geometri sederhana, kemudian dari aksennya itu berupa arch, karena arch itu mirip dengan tiap-tiap bukaan di Benteng Martello gitu. Sedangkan dominan geometri sederhana itu mengingat gaya kolonial itu memang menggunakan garis yang bersih, simple, to the point, dan yang penting fungsional. Primernya itu adalah putih dan hitam tentunya, yang merepresentasikan bangunan kolonial sekali. Kemudian ada warna coklat dan krem, krem dari pasir pantai, kemudian coklat ini dari warna ulir kayu walnut yang bisa membawa kita pada kesan yang alami gitu, karena warna itu sangat identik dengan batang pohon. Sedangkan warna tersier itu ada warna olive dan warna terakota. Nah, di sini itu warna olive itu berperan untuk menyegarkan. Jadi, sebagai warna aksen juga warna kontras yang bisa membuat kita berasa ini similar dengan warna vegetasi daun. Kemudian dusty terracotta ini dari bata merah sebagai representasi dari material si benteng martello itu sendiri. Konsep furniture di sini itu kita banyak menggunakan furniture yang sederhana namun fungsional dan bentuknya itu harus dinamis gitu. Jadi konsisten dengan konsep bentuknya. Kemudian juga eh, menggunakan banyak furniture built-in atau custom karena ini adalah area lounge. Jadi kita harus menyesuaikan dengan aktivitas pengunjung di lokasinya gitu. Nah, ini merupakan konsep material. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita harus pakai material yang rentan korosi, durabilitasnya tinggi, tahan matahari, mudah dibersihkan dari kotoran pasir pantai tentunya, dan tidak boleh membebankan struktur konstruksi gitu karena lokasinya ada di dekat bibir pantai. Di siang hari itu bisa dilihat pada diagram pada kiri atas. Jadi semakin tua warnanya menunjukkan bahwa area terpapar sinar matahari secara langsung. Nah, di sini itu sangat amat bisa dimanfaatkan karena konsep ini adalah open space demi outdoor. Jadi pastinya pencahayaan alami bisa langsung masuk secara optimal dan bisa menghemat energi secara efisien. Nah, kemudian kebutuhan iluminasi pada area resepsionis dan lounge itu sebesar 200 lux. Jadi, pada area ini tidak haruslah menjadi area yang terlalu terang, tapi hanya relax-relax ambience pencahayaan saja. Karena mayoritas kalaupun malam mereka banyak melakukan aktivitasnya itu di area penginapan pribadi mereka tentunya. Sedangkan pencahaya buatan itu ada general light ya dari barisol light dan downlight sekitar 3.500 Kelvin. Kemudian text light itu pada beberapa area atau furniture yang ada kegunaan secara aktifnya gitu. Misalnya area membacanya kah, area resepsionis untuk mengetik dan mendata kah gitu. Kemudian ada ambience light berupa spotlight, indirect light, LED strip light pada beberapa furniture, undakan tangga dan path sekitar 2.700 Kelvin. Selanjutnya untuk konsep penghawaan alami, di sini saya menggunakan cross ventilation, mengingat bangunan kolonial itu merupakan bangunan yang berkarakteristik simetris, jadi bukaan itu sangat memungkinkan untuk diberi secara simetris hadap-hadapan, jadi bisa untuk cross ventilation. Sedangkan untuk buatan di sini saya menambahkan dehumidifier untuk menyetarakan kembali kelembapan udara. Nah, konsep akustik di sini saya tidak banyak meredam akustik karena membiarkan untuk orang-orang juga tetap mendengar suara ombak atau suara pasir atau suara burung-burung. Sedangkan pada area indoor yang mana harusnya lebih diam, di sini saya aplikasikan ceiling yang lebih tinggi sehingga mudah dalam mengedarkan gelombang suara sehingga tidak terlihat terlalu bising ataupun bertabrakan. Nah, ini merupakan area yang saya bangun dari isometrinya. Jadi yang pertama itu ada area main entrance, itu dia masuk, lalu ke area sitting area, lalu ke receptionist. Kemudian ada business lounge di area depan resepsionis, kemudian di area depan itu yang full outdoor, hanya ditutupi oleh kanopi kaca, tapi tidak ada jendela. Itu ada aisle, ada sea view lounge, ada bar lounge, ada sunbed lounge untuk menonton sunset ataupun sunrise. Kemudian ada garden dan ada toilet juga yang bisa diakses di antara dua lounge ini antara indoor maupun outdoor. Kemudian area utilitas itu ada musola, housekeep room, staff room, dan ME room itu ada di bangunan yang berbeda. Jadi akses itu berbeda sehingga privasi dari si pengunjungnya itu bisa lebih terjaga karena aksesnya beda. Nah, di sini adalah main entrance di mana ada hallway panjang yang
Pilarnya itu menggunakan material bata dipadu-padankan dengan lighting yang hangat. Kemudian di bagian kanopinya itu dibuat kaca dan dikelilingi oleh tanaman menjalar berupa Lee Kuan Yew sehingga juga bisa fresh. Nah, ini bagian siangnya, jadi bisa lihat pantai langsung. Sengaja saya tidak beri bangunan apapun sehingga tidak ada yang menghalangi pandangan. Kemudian di bagian main entrance ini bentuknya arch, mengingat bentuknya tadi itu dinamis bentuk arch. Pencahayaan hanya datang dari wall lamp. Kemudian berikut merupakan area rem buat troli. Jadi kalau misalnya ada yang bawa koper atau penyandang disabilitas bisa lewat rem, kalau tidak bisa lihat lewat tangga. Nah, di sini saya mengaplikasikan wall treatment berupa niche dengan cat tekstur yang seperti menyerupai bata dan ada dekorasi dinding. Nanti itu dibantu dengan pencahayaan berupa spotlight. Kemudian di bagian kirinya ini ada sitting area. Jadi di sini saya menggunakan balok kayu, di mana sering sekali ceiling dari bangunan kolonial di Jakarta itu menggunakan ceiling balok kayu yang disusun. Nah, di sini saya aplikasikan sedikit, kemudian pakai lantai granit dan ada LED strip untuk menjaga keamanan agar orang bisa melihat di sana ada undakan. Ini merupakan sitting area dari lebih dekat. Kemudian untuk area resepsionis kita bisa lihat kalau misalnya di area-area sebelumnya itu bata itu terlihat unensemble, jadi acak dan berupa ombre gitu. Kalau misalnya di area resepsionis ini semua batanya itu berkumpul di bagian backdropnya, jadi lebih emphasizing, ditambah lagi dengan bagian rotan dan lighting di belakang rotan tersebut. Jadi bias-biasnya itu keluar dari bagian bordernya. Jadi ini yang membuat orang-orang itu jadi memantapkan matanya ke area resepsionis gitu pertama kali dia masuk. Karena lebih menonjol dan secara sensori lebih tertangkap mata. Kemudian mengingat karakteristik dari bangunan kolonial itu, mereka itu ada 2 layer. Jadi sebelum memasuki ke ruang tengah, kita harus melewati beberapa aisle atau beberapa lorong gitu sebelum masuk ke ruang yang sebenarnya. Nah, di sini juga ruang tengahnya itu merupakan ruang si lounge ini. Jadi ruang tengah itu adalah ruang utama. Di sini kenapa saya menjadikan lounge ini ruang utama? Karena di lounge itu pasti yang menjadi prioritas itu adalah pengunjungnya itu sendiri, ya kan? Jadi saya menggunakan area ini sebagai ruang tengah dan dome. Nah, ini area open space, kita bisa lihat secara langsung pantai dan di sampingnya ada aisle. Di sini juga hanya menggunakan lighting ambient saja, berwarna kuning dan merepresentasikan vibes kolonial yang sangat kental. Bagian ini mengundak karena sebelumnya itu bangunan di Pulau Bidadari itu tidak banyak yang mengundak. Jadi bangunan-bangunan yang di tengah ya tidak bisa melihat area pantai, tidak bisa melihat pencahayaan alami gitu. Sedangkan kalau ini saya berusaha untuk supaya semuanya itu bisa tetap melihat area pantai gitu karena berundak jadi tidak ada yang menghalangi di depannya gitu. Kemudian juga ini area bar dibuat bawahnya itu pakai roster dari bata merah, jadi lebih industrial gitu. Biasa kalau misalnya mau digunakan untuk em, bekerja dari laptop gitu, agar lebih produktif dan tidak terlalu distraktif gitu. Kemudian ini juga sunbed untuk melihat sunrise. Kemudian di garden juga bisa duduk-duduk, namun bisa lihat pohon palem juga sebagai vegetasi yang cukup banyak di area Pulau Bidadari existingnya itu. Kemudian ini merupakan area toilet, view-nya juga view pantai, dan ada vegetasi di depan. Cukup. Terima kasih.